Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Langsung saja ini surat Al-Munafiqun ayat beliau 4 kali kan? Al-Munafiqun. Saya baca dulu mulai ayat yang keempat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Wa idza dan manakala ra'aita engkau wahai Muhammad melihat mereka orang munafik tadi tujibka mengherankan kepada engkau wahai Muhammad ajsamuhum tubuh mereka, jisim mereka. Satu. Yang kedua wa yaqulu dan manakala mereka mengatakan, orang-orang munafik itu mereka berbicara tasma liqaulihim, engkau menyimak, mendengarkan ucapan mereka, omongan mereka itu. Tetapi ka'annahum, seolah-olah mereka itu, orang-orang munafik itu, khusubun musannadatun, seperti kayu besar yang tersandar. Yahsabuna, di sisi lain, yahsabuna, mereka orang-orang munafik itu mengira, menyangka kulla soyhatin, setiap omongan itu alaihim gampangnya menjatuhkan mereka, orang-orang munafik tadi. Mereka adalah al-adu, mereka adalah musuh. Fahdharhum, maka waspadailah mereka, hati-hatilah terhadap mereka.
qatalahumullah. Qatala itu memerangi, membunuh gitu, tapi maksudnya di sini melaknat. Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana kok mereka itu bisa dipalingkan dari kebenaran, dari al-haq ya. Nah, sampai di sini dulu kita lihat waktunya. Bicara surat Al-Munafiqun itu Madaniyah. Asalnya Rasulullah satu saat gampangannya mengajak beberapa banyak muslimin untuk memerangi satu kaum ya, ini di mana kaum itu tadi jumlahnya cukup banyak dan orangnya memang katakanlah hebat-hebat gitu ya, hebat-hebat. Setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu tentu sebelumnya dakwah, didakwai dulu, baru kemudian mereka katakanlah merespon dengan respon yang positif, negatif, positif negatif, itu gampangnya tidak mau, sampai kemudian memusuhi, baru kemudian diperangi gitu ya. Nah, salah satunya Bani Mustalik. Bani Mustalik memang sudah terdengar mereka sangat memusuhi kepada Madinah, pada Rasulullah dan muslimin itu ya. Ini padahal jauh-jauh hari Rasulullah juga sudah mengirimkan dai, bahasa kita ya, kepada mereka, tapi begitu yang terjadi, akhirnya kemudian ringkasnya saja diperangi ya, Bani Mustalik. Maka dalam sejarah perang Bani Mustalik itu ya. Nah, Bani Mustalik itu satu tempat kira-kira berapa mil dari Madinah, saya agak lupa, entah 20 mil apa 15 mil gitu dari Madinah. Kita tahu bahwa setiap ada Bani hidup di waktu itu gitu ya, tentu karena di sana mesti ada air. Ini di sana kan begitulah gitu ya. Maka kalau ada penduduk mesti karena ada air. Tidak ada air dan tidak ada penduduk lah gitu ya. Nah, makanya di sana tadi dikenal sumber air namanya Muraisi ya. Sumber airnya namanya Muraisi ya. Saya potong dulu sama dengan Badr. Badr itu daerahnya Badr karena di sana ada sumber air ya, namanya Badr. Itu orang menamakan Badr. Atau mungkin sejak dulu itu sumur itu milik Master Badr, bahasa kita ya. Sebagian mufassirin mengatakan begitu. Maka kemudian dikatakan ini sumur Badr, sumur miliknya Badr gitu ya. Dulu begitu ya. Nah, begitu juga ini Muraisi ini. Kalau tidak salah satu-satunya perang yang orang-orang munafik tidak ada atau belum ada itu ya perang Badar. Mulai Uhud sudah mulai ada orang munafik, bahkan ikut perang. Begitu juga ini perang Bani Mustalik atau perang Muraisi ini. Orang-orang munafik
banyak yang ikut juga gitu ya. Ini nah, ringkasnya saja ini waktu muslimin waktu itu berada di Moraise, di sumber mata air, mereka berdesak-desaan, suk-sukan untuk mendapatkan air gitu ya. Ini dilala ini ada seseorang namanya Jahjah. Jahjah ini bahasa kita pegawainya Umar bin Khattab gitu, bukan budak, jadi pegawainya Umar bin Khattab gitu. Nah, waktu pada berkerumun berdesak-desaan di sumber air Muraisi tadi ya sudah tentu berdesak-desaan setelah sisian golek ngombe anu gitu ya gitu. Kemudian si ontanya Jahjah waktu itu naik onta ya, ini nyenggol apa namanya tubuhnya si namanya Sinan itu, Sinan bin siapa lupa saya namanya itu ya. Wah, situasi begitu panas, mungkin ngorong gitu ya, ada sumur rebutan air kan kata gitu ya. Jadi situasinya situasi serba emosi kan gitu ya. Nah kembali tadi ontanya Jahjah ini nyerempet nyenggol, sebagian mengatakan tubuhnya Sinan, sebagian mengatakan juga ontanya Sinan tadi. Ini Sinan bin siapa lupa saya gitu. Nah udah waktu situasi seperti itu, wala Sinan diserempet dia, bengok-bengok dia itu. Sinan ini salah satu dari Ansor ini, sementara Jahjah salah satu dari Muhajirin gitu ya. Karena situasi serba emosi seperti itu, waktu disenggol Sinan teriak-teriak, ya Ansor, wahai orang-orang Ansor gitu ya. Wah sudah. Nah si Jahjah dia juga tidak kalah. Dia bilang ya Muhajirin gitu ya. Ini ada cekcok kecil tadi gitu. Begitu ini. Ya akhirnya ringkasnya saja salah seorang menjotos Sinan tadi ya. Ini Sinan yang dari Ansor, yang jotos si dari Muhajirin jotosan itu ya. Ini ya sudah ringkasnya kemudian dilerai gitu ya. Dilerai itu bahasa Jawa nih, didamaikan lah itu ya, didamaikan gitu ya. Kemudian apa namanya, situasi masih tetap panas ini ya. Kemudian salah seorang memberitahu kepada si pentolan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Wah, diberitahu begitu, kesempatan munafik tadi Ubay bin Salul itu sahabat-sahabatnya Muhammad ya begitu modelnya. Enggak, ra kebenaran sidik jotos, ra kebenaran sidik jotos gitu ya. Ini Ubay bin Salul berada di situ ikut perang ya, ikut perang Bani Mustalik tadi. Tapi begitu dia. Ini akhirnya ada seorang anak muda, Zaid bin Arqam, konon umurnya baru 17 atau 18 itu ya. Ini mendengar si Ubay bin Salul ngomong begitu, dia laporkan kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah itu, wah si Ubay bin Salul ngomongnya begini begitu, katanya sahabat-sahabatnya Muhammad ini memang begitu, suka gegeran gini-gini ya.
Kemudian dipanggil si Ubay bin Salul gitu ya, dipanggil oleh Rasulullah ya. Ini waktu dikonfrontir langsung Ubay bin Salul, wallah saya tidak pernah mengatakan begitu ya Rasulullah. Engkau adalah Rasul kami, engkau adalah tokoh kami, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ya. Nah, waktu gampangnya Rasulullah, nah ini Zaid bin Arqam dia ngomong begitu. Wah, bohong dia. Gitu, ringkasnya saja begitu. Itu ya, ini sedikit yang berkaitan dengan surat Al-Munafiqun tadi ya. Ini sebelum saya lanjutkan ayat ini, saya tambahi lagi. Munafik itu artinya antara dohir dengan hati dengan batin berbeda. Bukan sekedar berbeda, tapi begini. Jadi orang itu kalau hatinya bersih, maka amalannya juga relatif bersih. Tampilannya, cara bergaulnya, berakhlak, sopan santun bahasa kita gitu ya, dan seterusnya itu bersih ya. Ya. Sebaliknya kalau orang itu hatinya hitam, akhlaknya juga hitam, kelakuannya juga hitam. Gitu ya, sudah. Tetapi orang ketiga bahasa saya ini ada amalannya kelihatannya positif, tapi sebenarnya hatinya hitam. Gitu. Saya ulangi, kalau orang hatinya hitam, mesti amalannya juga hitam. Kalau hatinya putih, amalannya juga putih. Tetapi ada hatinya hitam, amalannya putih. Ada, gitu. Nah, itulah orang munafik itu begitu. Ya, ini saya perpanjang lagi. Aktivitas manusia, entah itu tampilan, omongan, sampai perbuatan, aktivitas itu sumbernya cuma satu saja, yakni hati. Gitu, hati. Ya. Maka tadi, gitu. Ini kalau hatinya orang putih, hatinya putih, amalannya mesti putih. Bahasa saya gitu ya. Amalannya, orang yang hatinya positif, amalannya positif. Tetapi jangan dibalik. Orang amalannya positif, tetap belum tentu hatinya juga positif. Belum tentu, gitu ya. Nah, maka ketemunya kok orang hatinya hitam, kok aktivitasnya kelihatan putih, kok begitu? Nanti di saat-saat tertentu, momentum tertentu akan kelihatan bahwa sebetulnya hati dia itu hitam. Ini tidak pada semua waktu gitu ya, seluruh tidak. Dalam kondisi tertentu, bahkan mungkin tempat tertentu, waktu tertentu, begitu. Yo. Orang itu kalau pada dasarnya bukan punya sakit, itu asma misalnya, itu ya, waktu udara beres, tidak dingin, tidak terlalu panas, kelihatannya sehat-sehat saja ini. Tapi waktu udara kurang lebih seperti ini ya, ini kalau menurut BMKG sampai akhir bulan ini panas ekstrim gitu ya, panasnya ekstrim ini.
Itu mungkin baru kelihatan. Waduh, seperti saya ini otak watuk waktu udara wah kelihatan menteles seger. Tapi waktu situasi tertentu ini ya ambekane rekoso waktu cekrah-cekrah wae kelihatan. Padahal sebelum itu menteles kelihatannya karena udara katakanlah gitu ya sudah gitu ya itu. Nah maka begitu juga orang munafik, lahirnya positif karena situasi normal. Nanti kalau situasi tidak normal kelihatan ini ya bahwa wah ini punya penyakit ini ternyata ya secara umum begitu ya ini. Maka kembali ini tadi manusia itu terdiri dua itu saja, dua unsur itu saja, yang batin dan yang dohir. Yang dohir tubuh, panca indera, anggota tubuh, kaki dan tangan itu kan dohir gitu ya. Kemudian yang batin hati gitu ya. Manusia ini begitu ya ini. Nah maka karena hati gampangnya yang tahu ya hanya masing-masing. Hati saya bagaimana yang tahu ya saya. Gampangannya ini secara umum Anda tidak ngerti. Gampangannya begitu karena batin yang punya hati ya si ya begitu. Gitu. Nah itulah maka Allah karena manusia terdiri dari dua unsur tadi, zahir dan batin, gitu. Maka dinul Islam pertama kali yang diperbaiki, didandani, diawasi gitu ya, itu adalah hati. Maka itulah perlunya ada iman. Iman itu di hati. Kalau Islam dohir, mulai dari omongan, sikap, ini sampai perbuatan dohir gitu ya. Maka titik beratnya adalah hati. Maka iman, takwa itu kaitannya dengan hati gitu. Jadi maka kalau imannya bagus, takwanya bagus, tentu dohirnya mesti bagus. Walaupun yang namanya manusia tetap kadang-kadang bikin namanya manusia. Tapi secara umum begitu ya. Ini hati itu mempengaruhi semuanya. Ya nanti lagi anyel. Wah, kupingnya, pipine, irungnya, mulutnya dan seterusnya, begitu. Tangannya keder terus anyel. Itu pengaruh dari hati. Tapi kalau hati tenang, semuanya kelihatan anyep, aman, tentram, kira-kira begitu ya. Itu pancaran hati itu begitu. Hati itu memancar sampai kepada panca indera, lagi nesu, muripate mululu gitu ya misalnya, dan seterusnya. Itu walhasil tubuh ini adalah yang mengendalikan adalah hati gitu ya. Itu ya. Maka kembali tadi bicara iman, takwa gitu, percaya itu bicara hati. Maka dinul Islam yang diperbaiki terutama sekali adalah hatinya lewat sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ini ya, semua amalan baik panca indera tadi sampai anggota tubuh itu ya,
itu tergantung kepada hati. Itu ya. Yen rada awake rada rapena enek gremis, atine mesti ndang cepet. Itu ben ra kodanan dan seterusnya. Gitu ya. Ini mungkin sebaliknya kalau orang sehat ya, masih muda, rapopo, kodanan rapopo, malah ben ra sumuk, misalnya gitu ya. Sudah itu, maka bicara surat Al-Munafikun kita ambil pelajaran bicara hati ya, karena manusia sebetulnya itu tadi cuma semuanya itu tergantung kepada hati. Itu saya ulangi tadi, panca indera, kaki, tangan, tubuh semuanya tergantung kepada hati, gitu ya. Nah kembali, kalau amalannya zahirnya kelihatan baik, itu belum tentu muncul dari hati yang baik, belum tentu. Tapi kembali tadi, kalau hatinya positif, amalannya mesti positif. Amalan positif belum tentu hatinya positif, belum tentu. Maka jangan hanya melihat amalannya saja, kita lah, saya lah gitu ya. Jangan terpancang pada amalan zahir saya, aku sholat, puasa dan seterusnya. Tidak terpancang pada itu, tapi mesti dilandasi dengan hati tadi. Karena itu apa? Yang zahirnya positif belum tentu muncul dari hati yang positif ya. Tetapi kalau zahirnya negatif, itu jelas ya, hatinya jelas negatif. Zahirnya negatif, hatinya negatif, mesti itu sudah gitu ya. Tetapi kembali, zahir positif belum tentu muncul dari hati yang positif, belum tentu. Mungkin positif, mungkin hatinya juga negatif. Lah bicara munafik, hati negatif, zahirnya kelihatan positif kelihatannya, itu ya. Ini saya masuk lebih dalam lagi ya. Tadi kalau hati positif, tentu aktivitas positif. Sekali lagi, panca indera, anggota tubuh, gitu ya, tentu positif, gitu ya. Dan tingkat positifnya tentu gampangnya beres, gitu. Tetapi kalau amalan positif muncul dari hati negatif, positifnya juga tidak putih lah, bahasa saya, rodo enek abu-abu ni sithik, mesti begitu ya. Maka kembali tadi, jangan mengukur kepada amalan aktivitas yang positif saja. Ini untuk kita masing-masing introspeksi, begitu ya. Ini, nah kembali tadi, kalau memang hatinya positif, nanti amalannya semakin positif, baik kualitasnya maupun kuantitasnya mesti positif, gitu ya. Ini, nah sudah masuk kepada ayat yang keempat ini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Si Abdullah bin Ubay bin Salul memang orangnya begitu ya, gede dhuwur ngegirisi, mungkin bahasa Jawanya ya, tampan dia itu ya, tampangnya tampan itu ya. Nah kemudian wa iyaqulu tasma' liqaulihim, mungkin bahasa kita omongannya fasih, wah
gitu ya. Sepertinya omongannya berkualitas sepertinya ini karena kelihatan fasih omongannya gitu ya. Kalimat ini wa iyaqulu tasma' liqaulihim artinya Rasulullah saja gitu ya. Kalau Beben Salul ngomong, wah ngomongnya kelihatannya mungkin bahasa Jawanya, wah kita tarik-tarik api ya tuh gitu ya. Ini nah sudah, tetapi sosoknya dia Ubay bin Salul tadi ka'annahum khusubun musannadatun, sepertinya kayu besar yang tersandar. Apa itu? Satu, bicara kayu itu kan tidak punya roh, orang di nyowo gitu ya. Hanya dibandingkan dengan manusia maksudnya gitu ya. Itu ya. Ini pohon misalnya kan dia bisa berkembang, tambah dhuwur, tambah gede, iya. Tapi rohnya tidak ada. Ini semata-mata karena subur tanahnya kan itu ya. Nah, jadilah pohonnya bahasa gampangnya otomatis bisa berkembang dengan baik. Tapi asalnya kan gampangnya tanahnya, kesuburan tanahnya gitu ya. Ini nah tadi pertama kayu, bisa kayu ndak punya roh itu nyawane ra enek. Sekali lagi walaupun kelihatannya kalau pohon wah tambah gede tambah dur, tapi roh kan ndak ada ya. Satu itu maksud dari ka'annahum khusubun musannadatun. Yang kedua, kayu ini khusubun ini kayu besar ya, yang tersandar. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ini wujudnya kayunya gede ning mung semende ngono tok wae. Bahkan kalau perlu kemudian membebani kepada yang di semendean tadi gitu. Membebani malahan gitu ya. Nah itu sifat orang munafik itu begitu ya. Kadang-kadang wah omonganin daki-daki, wah jisimnya kelihatan begitu, orang mudah terpana, terpukau karena zuhir. Ini ya, ini omongannya begitu, tapi sebetulnya di balik itu tidak ada apa-apanya. Itu ya, ka'annahum khusubun musannadatun. Nah sudah ya, sampai di sini dulu kita lihat. Maka kita semua ini ya, gampangnya aku kijani munafik kok duduk, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Karena Al-Quran kebenarannya mutlak 100% benar gitu ya. Apa itu? Antara lain sejauh mana keberadaan kita itu bisa mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang di sekitar kita, entah istri kita, entah anak kita, entah murid kita, entah tetangga kita. Salah satu ukurannya adalah itu. Sejauh mana kita berada itu, orang di sekitar kita mendapatkan manfaat. Gitu. Ya. Ini salah satu ukurannya adalah itu. Secara umum, ya. Secara khusus kebaikan yang kita lakukan, apakah itu ibadah, apakah itu muamalah, aktivitas ya, aktivitas positif yang kita lakukan, entah itu ibadah, entah itu muamalah, apakah itu yang kita lakukan memang muncul
keluar dari keikhlasan hati kita, kebersihan hati kita. Ikhlas itu salah satu maknanya bersih, gitu ya, bersih semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, gitu ya. Ini saya ulangi, secara umum keberadaan kita itu membawa manfaat kepada orang di sekitar apa enggak? Apa malah sebaliknya kita pada ngomong waduh dan sebagainya, gitu ya. Ini ya, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, wah ini ya, itu secara umum begitu. Secara khusus tadi lebih bicara pada kualitas kebaikan yang kita lakukan, entah itu ibadah, entah itu muamalah. Apakah memang itu muncul terbit dari hati yang bersih, yakni kita lakukan ini untuk mendapatkan ridho dari Allah. Lu kalau apa yang kita lakukan munculnya dari untuk mendapatkan ridho dari Allah, tentu kan positif yang kita lakukan. Karena untuk mencari ridho Allah tentu positif, gitu ya. Bahasa agak lebihnya, mencari ridho Allah itu mencari akhirat, berharap akhirat, tentu bersih. Bandingan sebaliknya, orang munafik khususnya, apa yang dia lakukan walaupun untuk mendatangkan manfaat bagi orang lain, mungkin begitu, orang lain merasa mendapatkan manfaat dari keberadaan dia, belum tentu dia ini positif. Sebab dia melakukan itu karena apa? Kalau orang munafik melakukan itu karena semata-mata untuk dunia, entah itu harta, entah itu dilem, gitu ya, apa dipuji, gitu ya, dan sebangsanya itu. Walhasil namanya orang munafik, ibadah saja tidak untuk akhirat, apalagi muamalah, gitu. Ibadah saja untuk wah biar kelihatan wah gini dan seterusnya. Maaf kalau bicara gak politis, ibadahnya jangan wah soal ini masa kampanye, gitu, misalnya ya, wah kelihatannya wah ya, sudah. Maka ini dinul Islam. Yang diperhatikan lebih dulu adalah hati, yang didandani lebih dulu adalah hati. Itu bicara iman, takwa itu bicara hati, ya. Kalau hatinya beres, tentu nanti yang muncul adalah juga yang beres, ya. Nah, kembali, wa idza ra'aitahum tu'jibuka asamuhum zuhair wa iyaqulu tasma' liqaulihim zuhair, kan omongan zuhair gitu ya. Ini walaupun zuhirnya kelihatan positif, tapi berinteraksi dengan lingkungan tidak mendapatkan praktis lah, tidak begitu banyak mendapatkan manfaat dengan keberadaan kita, gitu ya. Tidak mendapatkan manfaat, hanya mendapat madorot. Wah yang dikit kok, wah hati-hati ini misalnya gitu ya. Ini ya, bicara tidak mendatangkan manfaat itu mendatangkan madorot, gitu. Maka kembali keberadaan kita di tengah-tengah orang lain,
Sekali lagi entah orang lain, istri kita, anak kita, kan orang lain itu dari arah itu gitu ya. Gitu. Kalau dengan keberadaan kita mereka tambah resah, tambah kacau, tambah bingung, akhirnya ngawur. Itu. Ya itulah munafik. Bicara Indonesia, bicara mayoritas Islam kan. Ini Islam bagian munafik. Ya, maka untuk itu kita berusaha ambil pelajaran. Sekali lagi, sejauh mana dengan keberadaan kita orang lain mendapatkan manfaat, gitu ya. Satu, secara zahir, dan itu telah kita lakukan bukan semata-mata untuk mendatangkan manfaat pada orang lain saja. Enggak, kita lakukan ini, kita landasi tujuan utama sebetulnya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Saya begini ini Allah ridho apa enggak? Allah ridho apa enggak, dan seterusnya. Lah kalau bicara untuk mendapatkan ridho Allah, tentu gampangannya kan ada tanda-tandanya, ada syaratnya. Bicara tanda-tanda, bicara syarat, bicara ilmu. Bicara ilmu, bicara Al-Quran, gitu ya. Ini, nah maka marilah saya, Bapak Ibu, Bapak saudara sekalian, itu ya. Ini ukuran ini kita ambil. Walaupun sekali lagi namanya manusia, ya sebaik-baik manusia tetap akan berbuat dosa kan. Itu namanya manusia. Itu ya, Rasulullah saja juga begitu ditegur oleh Allah. Ini bahasa watawalla anja'al ama dan terusnya lima tu harimu ma'allah dan terusnya ditegur oleh Allah. Ditegur karena udah bener kan, karena manusia. Itu ya, Nabi Musa aja begitu. Ini ada orang Kipti gegeran sama Bani Israel sama Nabi Musa. Mbuh sing salah sapa yang Kipti jotos dulu. Itu yang ndak diusut. Sing salah sapa jotos dulu, ya kan salah kan. Itu ya namanya manusia, gitu ya. Tapi secara umum begitu ya. Nah, yahsabuna kulla syaihatin alaihim. Nah ini di sisi lain orang munafik itu kalau enek suara-suara, wah iki ngrasani aku. Enek anu, wah iki nyinggung aku. Iki anu, oh anu. Gitu. Sebab apa? Sebab hatinya sakit. Hatinya tidak normal. Ini ya. Ini. Maka ada entah itu ajaan, itu ya dakwah misalnya, atau yang lainnya lagi, itu khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang positif, curiga adanya. Itu ya. Ini ngakon infak, wow, bulan ini kok baru pulang itu minggu misalnya gitu ya. Anu respon spontannya begitu. Gitu. Respon spontannya begitu. Ya. Ini yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Nah, karena tiga hal ini tujibka amwal ajamuhum wa iyakulu tasma' liqaulihim, itu yahsabuna kulla sayhatin alaihim, tambah 4 tadi kayu tadi, humul adu fahzarhum, mereka secara hakikat adalah musuh. Secara hakikat, secara dohir kawan, secara hakikat sebenarnya musuh itu. Maka Allah ingatkan fahzarhum, hati-hati, waspada, gitu ya, terhadap mereka tadi ya. Sudah. Kemudian Allah sendiri qatalahumullah, Allah melaknat kepada mereka, gitu ya. Hanya ini kalau orang punya 4 sifat atau salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari sifat nifak ini,
Allah akan melaknat kepada mereka. Laknat itu tidak memberikan belas kasih, tidak memberikan rahmat. Itu ya, lawan dari rahmat. Itu ya. Ini qatalahumullah, walaupun bunyinya qatala, memerangi gitu ya. Ini tapi maksudnya tidak memberikan belas kasih kepada mereka. Sudah barang tentu tetap dengan catatan sepanjang mereka masih seperti itu ya. Nah, maka anak yufakun, bagi mereka kok mereka dipalingkan. Kok dipalingkan gimana? Semua aktivitas yang dilakukan, ibadah sekalipun, orang munafik tujuannya kan untuk mendapatkan dunia. Perang, tadi ikut perang Bani Mustalik mereka. Tujuannya apa? Kalau menang dapat dum-duman ghanimah. Gitu ya. Paling gitu saja. Ini maka saya teruskan sedikit kaitan dengan itu. Orang munafik kalau ada perang mereka ngitung. Oh kita rada menang ini. Ikut. Gitu ya. Tapi kalau wah kita kalah, minta izin nyuwun ngapunten kula mboten saged tumut bojo kula ngeten, anak kula gitu, kira-kira begitu ya. Itu orang munafik gitu. Maka anak yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran dinul Islam, dari kebenaran Al-Quran ya. Sudah, saya kira satu ayat ini saja. Setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran. Jangan bicara Al-Quran, bicara dunia saja begitu. Gitu ya. Ini kok numpak pik terus bocor gitu ya. Loh, mesti ini artinya bocor kan gembos. Logika loh ya. Jadi waktu numpak pik rada gluduk-gluduk kok tenang baik. Ya mesti ini kudune sik ndelok gembos ra lho kan gitu. Gitu ya. Ini orang yang mengambil pelajaran begitu. Ini naik sepeda motor. Loh, rime kok ora pati anu iki. Lho kan gitu kan. Jadi wah sik yen ngono alon-alon lakune aja banter. Soalnya rime rapati dan seterusnya. Urusan dunia aja begitu kan. Itu ya. Ini ya, maka ini di cover lah ini dalam dinul Islam. Setiap ayat dalam Al-Quran sejauh mana kita bisa mengambil pelajaran, kita akan jadi positif. Kan gitu ya. Semakin banyak pelajaran yang kita bisa ambil, kita akan jadi positif. Gitu. Siapa? Nabi Musa belajar dengan Khadir. Itu aja kan. Itu ya. Ini. Padahal Nabi Musa Nabi dan Rasul. Kan gitu kan. Khadir Nabi saja, bukan Rasul. Itu ya. Dilihat dari arah itu saja gitu ya. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa belajar kepada Khadir. Itu salah satunya itu ya. Ini waktu manuk emprit nyucup air laut di itu, apa kata Khadir? Itu wahai Musa, ilmu kita itu apa yang basah di mulutnya burung itu tadi, itu ilmu kita. Ilmu Allah lautan ini seluruhnya. Loh, kalau orang bisa memahami begitu, semakin pinter, semakin dia tunduk, semakin dia merendah, semakin sopan santun dia. Gampangnya begitu, gampangnya. Gitu ya. Ini bukan hanya semakin pinter, semakin kaya dia, semakin merendah dia. Semakin sehat, semakin merendah dia.
Semakin jadi tokoh, semakin merendah dia. Itu pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah itu. Nah, untuk itu maka marilah ya semua, saya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sejauh mana kita bisa mengambil pelajaran ini dari apa saja yang terjadi, bukan hanya di luar kita, apa yang terjadi pada diri kita. Contohnya tadi itu, ini dia penyakit asma, waktu normal wah menteles, waktu udan apa anu dicek kelihatan wah asmane kumat lagi. Ini kan begitu. Ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka marilah kita tetap sering membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Salah satu tujuannya kita bisa memetik manfaat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah itu tadi. Semakin kita bisa mengambil pelajaran, relatif dunianya saja relatif kita akan semakin selamat. Jadi gampangannya begitu, apalagi nanti di akhiratnya. Nah, untuk itu maka marilah kita ibadah, kita bermuamalah. Begitu juga kita thalabul ilmi ini. Thalabul ilmi ini sebagian dari ibadah, gitu ya. Hendaknya kita usahakan semuanya bagaimana itu aktivitas kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah. Puncak ridhonya Allah itu kita dimasukkan ke dalam jannah. Masuk ke dalam jannah, Allah ridho, apa saja yang kamu lakukan silahkan, gitu ya, apa saja silahkan saja. Ini ya lah, kalau di jannah mau maling apa sugih kabeh gitu gampangnya gitu ya. Kepengen wah istri cantik, alah ini minta kepada Allah saja sudah 70 perempuan cantik-cantik, dan seterusnya gitu ya. Maka marilah kita berusaha, kita penuhi aktivitas dunia kita dengan hal seperti itu, yakni untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka mana yang diridhoi Allah kita mesti harus tahu. Untuk tahu kita belajar, semakin banyak yang kita ketahui, semakin mudah kita untuk beraktivitas dalam rangka mendapatkan keridhaan dari Allah ya. Baik, sementara ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini Allah berikan pemahaman kepada kita, berikan pemahaman yang benar. Allah melindungi kita, mengawal kita, dan di dalam kita menjalani dinul Islam ini sampai akhir hayat kita masing-masing ya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.